Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faramita Rizkia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi keperilakuan pertanggungjawaban yaitu merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis penjawaban. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap pusat tanggung jawab dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya. Selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Pusat-pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Selanjutnya, perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Selanjutnya, korelasi struktur organisasi. Struktur vertikal di dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan yang diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tetapi tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Selanjutnya, struktur horizontal. Jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Yang terakhir yaitu pemilihan struktur. Tidak satupun struktur tersebut di atas yang lebih superior. Efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Pada perusahaan kecil, presiden direktur mungkin memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dan hanya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab secara parsial berdasarkan fungsi. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual beberapa produk yang sangat terdiferensiasi mungkin menggunakan struktur horizontal. Perusahaan yang menghasilkan beraneka ragam produk di setiap pabriknya juga dapat menggunakan struktur horizontal. Selanjutnya, perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu responsibility budget atau anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah tujuan kinerja pusat pertanggungjawaban hanya untuk mengontrol cost dan revenue yang dikontrolnya, setelah mempertimbangkan biaya controllable yang spesifik dalam pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, data accumulation atau akumulasi data. Akumulasi data merupakan fasilitas perbandingan secara periodik dari berbagai macam rencana anggaran. Akumulasi dari aktual income dan item expense sangat perlu untuk bentuk dari network pertanggungjawaban. Ada 3 dimensi dari pengklasifikasian antara biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang pertama, cost diklasifikasikan oleh pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, pusat yang lainnya yang terdiri dari controllable dan non-controllable. Dan yang terakhir, tipe cost atau line item seperti gaji, perlengkapan bahan baku, dan sewa. Dan yang terakhir yaitu responsibility reporting atau pelaporan pertanggungjawaban. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.